Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Ya, jadi video ini di tag pukul 5:20 pagi abis sholat subuh ya. Karena kemenangan Barcelona, gue masih semangat dan tanggung lah daripada tidur nanti siang-siang kerja. Mendingan langsung kita bikin sekarang, kita upload sekarang. Dan selamat buat Barcelona dan para fansnya ya, termasuk gua juga ya, menang 5-2 di kandang Barcelona ya. Dan gue mau nge-review pertandingan Barcelona secara teknis dan secara personal. Nah, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat fans Real Madrid ya, yang nonton Barcelona lawan Getafe, yang udah nemenin kita, yang berpikir kayak Madrid aja kemarin waktu diparkir sama parkiran sama Madrid Getafe, seri. Mungkin Barcelona bisa kalah nih lawan Getafe. Mohon maaf, kita menang bos. Ya, kita menang. Jadi kalau ada tim parkir, sekali-kali diserang, sekali-kali ditarik, sekali-kali diulur, baru kita ciptakan peluang lagi ya. Karena kemarin kenapa Madrid seri lawan Getafe ya, itu kedua tim sama-sama parkir, sama-sama nunggu. Jadi main tunggu-tungguan ya, yang ngasih 2.000 yang boleh jalan tuh karena sama-sama parkir bis. Sekali lagi terima kasih buat fans Madrid yang udah nemenin kita ya. Seneng yang nemenin kita akhirnya menang lawan Getafe. Langsung aja kita ngebahas pertandingan Barcelona Getafe nih. Barcelona itu menurut gua ya, tadi itu bermain, semua pemain sudah cukup dan sudah sesuai dengan porsi masing-masing. Ya, ingat tuh, semua pemain Barcelona sudah sesuai dengan porsi masing-masing. Dimana Lionel Messi porsinya mencetak gol, Sergio Busquets porsinya mengatur serangan ya, dan Clement Lenglet porsinya itu kena vertigo. Ya. Kenapa sih Clement Lenglet suka aneh-aneh giliran pertandingan-pertandingan penting ya? Maksud gue, kalau misalkan emang nggak bisa jadi back yang baik dan benar, nggak bisa intercept, nggak bisa heading, nggak bisa clear area, nggak bisa blocking musuh ya, ya jangan golin ke gawang Barcelona juga dong, Clement Lenglet. Allah, nggak bisa apa ya, nggak aneh-aneh, jangan balik ke setelan pabrik gitu loh Clement Lenglet ya. Maksud gue, Barcelona aja ya, nggak ada Lenglet main aja gue ngitungnya udah 10 orang tuh Barcelona ya. Ditambah Lenglet bunuh diri, berarti kan dia nambah satu pemain musuh. Clement Lenglet, tolonglah ya diintrospeksi diri Clement Lenglet. Jadi ya menurut gue Barcelona tadi itu bermain, ada yang jadi emas dan ada yang jadi limbah ya. Salah satu yang jadi limbah adalah Clement Lenglet. Itu catatan di babak pertama ya. Tapi yang gue seneng itu dari Barcelona bermain bener-bener di menit-menit awal tuh sangat fight banget ya. Bahkan Messi tuh di 10 menit awal dia udah punya 4 shoot ya, diantaranya shoot on target dan ada yang berbuah gol juga. Itu yang harus dilakukan Barcelona, itu yang harus dilakukan Messi. Maksud gua dimana ketika lagi buntu, ketika tim lagi parkir, bolehlah sesekali umpan, sesekali shoot yang kenceng gitu kan. Nah, tapi ini Barcelona ya, menurut gue ya, dia itu kebalikan dari hukum di suatu negara, bukan di sini ya. Ada negara yang hukumnya itu ya, tumpul di bawah tapi tumpul tajam di bawah tapi tumpul ke atas. Jadi ada Barcelona ini adalah kebalikan dari hukum di suatu negara. Ada negara yang hukumnya tajam di bawah tapi tumpul di atas. Kalau Barcelona adalah tajam di atas tapi tumpul di bawah. Gue ibaratkan Barcelona itu kayak tombak ya, cuma tajam doang di depan, ketika ke belakang abis. Jadi cuma Messi, masih kita nggak bisa lepas dari Messi sentris, masih Messi sentris banget Barcelona ya. Dan jarang banget Barcelona itu kalau main bagus itu bagus semua, nggak, pasti rata-rata ada yang jeleknya. Salah satu yang jadi catatan ini ya, menurut gua, lu pasti sepakat sama gua gimana penampilan yang sangat kurang yang diperlihatkan oleh Sergi Roberto. Pasca cedera, setelah cedera selesai, Sergi Roberto main kayaknya udah abis masanya. Kayak dia udah nggak tahu kayak mau ngapain lagi. Dia main menggantikan posisi Serginho Dest. Dia udah kayak orang bingung. Bahkan sebenarnya dari awal-awal muncul Sergi Roberto ini, gue masih bingung dia sebenarnya posisinya apa. Kadang dia bisa main di gelandang, kadang bisa main di wing depan, kadang bisa main di sayap, back sayap kanan gitu.
nggak konsisten gitu. Tapi harusnya Sergio Roberto ini udah boleh lah dijual atau udah boleh lah nggak main-main lagi, nggak apa-apa, karena Sergio Roberto udah dapetin semua di Barcelona. Dia udah dapet treble, dia udah pernah main sama Xavi, Iniesta, udah main sama Messi. Jadi kalaupun memang masa Sergio Roberto habis, sekarang ya kita harus bisa mengikhlaskan, dan Sergio Robertonya juga harus tahu diri ya. Karena yang tadi gua ngelihat Sergio Roberto itu dari beberapa passing kayaknya dari 100% passing 70% yang salah. Kalau lu nonton secara detail itu Sergio Roberto gue udah nggak terlalu resep lagi. Dan semua cara untuk menciptakan gol itu ya sesuai dengan kemauan kita, yaitu dengan cara umpan-umpan chip ball sama umpan-umpan bola-bola liar. Dan ya individualis Messi aja sih menurut gue, masih dari Messi. Gol Messi yang umpan dari Sergio Busquets itu gol-gol waktu Barcelona masih ada Xavi, Iniesta. Sekarang gelandang kreatif Barcelona tuh udah nggak ada, jarang ya yang bisa umpan kayak Busquets ke Messi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Busquets nih, Pedri dan De Jong nih bisa ngelihat gimana cara Busquets menimang Messi, gimana cara Busquets mengatur ritme. Itu yang harus dilakukan sama teman-teman dari Barcelona ya. Dan gue bingung sebenarnya, Griezmann nih nggak kelihatan sebenarnya. Selain gol penalti dari Griezmann sendiri, Griezmann itu nggak kelihatan. Gue udah hampir ngelihat Griezmann kayak, aduh ini Barcelona kayaknya 9 orang nih, Longley nggak main, bahkan ditambah Griezmann yang aduh ampun, kapan Griezmann kayak dapat peluang atau berkontribusi lebih di depan. Griezmann nggak ada kontribusi selain penalti. Padahal ketika penalti Messi bisa aja hat-trick ya. Tapi gue ngelihat di sini dengan egonya Messi yang kayak udah mulai menurun, egonya Messi yang udah mulai ngasih ke teman-temannya, harusnya nih Griezmann bisa ngeklop dong sama Messi. Harusnya Griezmann nih udah kayak, udah ini saatnya gue ngejar Messi, gue udah bermain di levelnya Messi gitu. Bukan yang sungkan, yang segan lagi, karena Messi udah bisa ngasih Griezmann penalti loh, harusnya seperti itu. Nah, terus Ilaix juga main nggak terlalu oke ya. Pedri gue kasih catatan, Pedri ini ya, kadang dia angin-anginan kan, kadang di pertandingan yang biasa-biasa aja dia main oke, dia main all out, dia main fight. Tapi kadang di pertandingan krusial dia nggak kelihatan. Lawan Madrid nggak kelihatan, lawan di Liga Champions nggak kelihatan, abis semua di Liga Champions. Di pertandingan penting nggak kelihatan. Kadang pun bola duel Pedri cuma nonton doang itu. Tapi ya menurut gua kita nggak boleh langsung ngejudge Pedri, kita nggak boleh langsung hukum Pedri pakai cacian atau kita desak mentalnya Pedri, karena Pedri masih ada di bawah 20 tahun. Kalau dia mau jadi Iniesta, minimal mendekati Iniesta aja klub-klub di Barcelona itu kayak umur 20 tahun ke atas. Walaupun mudanya udah bagus, tapi matang-matang di usia 25 atau di usia ya 20 ke atas lah. Jadi masih layak Pedri dikasih kesempatan, masih layak Pedri dapat peluang bermain yang lebih di Barcelona. Ya ditinggal diklop-klopin aja lah sama pemain-pemain lain. Itu dia Pedri angin-anginan. Dan gue nggak tahu kenapa ada masalah apa. Lu kalau lu tahu lu boleh bantu jawab, ada masalah apa si Ronald Koeman sama Mingueza. Menurut gue Mingueza tuh udah bermain penting ya, selain dia tadi sempat sakit kakinya, tapi lebih jelek Sergio Busquets, lebih jelek Sergio Roberto ketimbang si Mingueza. Tapi setelah Mingueza diganti, gue nggak tahu si Koeman nggak mau salaman, si Koeman ngasih tampang yang galak mulu, aura kemarahannya dikeluarin biar semua orang tahu. Itu ada apa? Nanti lu boleh komen di sini kenapa tuh antara Mingueza dan Koeman. Karena gue ngeliat si Mingueza fine-fine aja, dan bahkan Mingueza ini bisa jadi orang penting ya, orang penting di belakang ya, buat gantiin Pique atau buat temenin central back yang bener-bener oke. Nah kayak gitulah. Dan pertandingan berjalan lumayan bagus Barcelona sampai menit 60 doang. Menurut gue di menit 65 ke atas Barcelona kayak udah hilang nyawa, udah kena hipnotis ya. Sergio Roberto matanya udah kayak dikasih, lu tau gak, kacamata kuda gitu. Sergio Roberto udah gak bisa nendang, ngelihat kemana-mana ya. Dan yang gue sayangin banget ya, super subnya kayak Trincao, Ilaix, siapa lagi sih di situ yang baru masuk, Araujo itu kayak, ya mungkin dia sekali blunder dan sekali menciptakan gol. Cuma selebihnya kenapa pemain-pemain pengganti ini nggak bisa ngasih aura semangat yang baru gitu. Maksud gue, ketika pemain udah pada capek, fungsi pemain pengganti adalah ngasih energi baru, ngasih energi tambahan, kalau biar semangat lagi di awal. Bukan malah keikut ritme permainan yang udah ada, bukan malah keikut emosional pemain Barcelona yang udah menurun.
Itu yang belum bisa dilakukan sama Trincao menurut gue. Trincao mainnya cuma sekedar main, dia belum bisa berkontribusi menaikkan mental temen, bahkan mental dia sendiri kadang masih angin-anginan. Itu yang gue sangat sayangkan, kayak ketika Trincao main kok malah ikut lemes. Dia main di menit 65-an ya kalau nggak salah ya, lawan Gantri Sergio Roberto, tapi itu malah ikut-ikut lemes. Itu sayang banget tuh, kayak nggak bisa gitu. Dan gue pengen banget, berharap banget ya, nanti akan ada back baru di Barcelona ya. Kalau lu tanya, bang, siapa back buat Barcelona? Siapapun, asal bisa ngambil bola, asal mainnya nggak kayak Longley, asal bisa ganti Clement Longley. Ini Clement Longley kadang-kadang udah nggak bisa ditolerir lagi, karena rata-rata kesalahan Barca itu bener-bener dua back. Bener-bener kesalahan back kan. Satu kesalahan Longley bunuh diri ya, satu lagi Araujo nginjek pemain lawan. Araujo kalau ketemu pemain yang kelas, ini baru pemain Getafe sih, wanti-wanti aja, ketemu pemain yang kelas, kelar itu. Pemain yang jago diving, kelar itu. Pemain yang bisa mancing emosi, Araujo masih kelar, selesai. Kalau misalkan udah ketemu pemain-pemain bintang ya. Ini baru Getafe, sangat diwanti-wanti ya. Dan gue kenapa milih De Jong? Nih, kita menjadi perdebatan ya. Gue lebih milih De Jong dijadiin central back. Gue lebih milih De Jong dijadiin back tengah, back di belakang ya. Karena apa? Semua back Barcelona rata-rata itu apa ya, murni back doang, skill back doang. Dia nggak ada spesialis heading. Mungkin Pique yang spesialis heading, tapi udah terlalu tua, udah nggak terlalu segesit dulu ya. Sisanya Longley, Umtiti, itu dia nggak ada daya apa ya, daya jual lain, value lain, nggak ada skill lain selain bertahan. Dan bertahannya adalah jelek. Itu dia. Kenapa gue milih De Jong ya? De Jong minimal bisa bertahan lah. Tapi ketika dia bisa bertahan, dia juga bisa ngalirin bola. Ada nilai lebih yang dipakai De Jong ketika De Jong ada di back tengah. Kenapa waktu itu awal-awal 3-5-2 dan 3-4-2-1 itu selalu menang mulu ya? Karena back belakangnya De Jong sebelum Araujo ya. Sebelum Araujo, De Jong dulu ya, karena Barcelona keserangnya jarang dan tipis-tipis. De Jong bisa motong-motong bola. Dan nilai plus De Jong adalah bisa ngalirin bola dari belakang ke tengah. Ya, setelah itu dilanjutkan sama Sergio Busquets, udah beda lagi ceritanya. Tapi ketimbang cuma back Barcelona doang yang skill lainnya nggak ada, bahkan skill bertahannya aja minus, gue lebih milih De Jong atau gelandang-gelandang yang ditaruh di tengah, yang bisa ngatur, yang bisa ngalirin bola dari Stegen ke agak ke depan dikit. Itu dia. Ya, siapapun back yang akan dibeli Barcelona, kita harus dukung. Gue nggak mau back ini ya, back trio ini. Mungkin kalau Pique dimainin, Pique udah nggak bisa main full. Dia udah tua, udah mungkin masih ada cedera-cedera yang kadang bisa kambuh. Mungkin Pique bisa dimainin ketika udah menang, atau Pique dimainin di menit awal, ketika udah menang diganti. Nggak bisa main full. Pique harus udah ada temannya. Mingueza bisa jadi salah satu pemain yang penting di Barcelona. Dan itulah dia, harus kita akui, Longley dan Umtiti itu jauh banget di bawah level permainan kelas La Liga bahkan ya. Kita siapapun backnya, gue harus dukung Barcelona. Kita harus dukung siapapun backnya, ya kita harus terima. Oke? Masih ada beberapa pertandingan lagi, dan Barcelona ketika kalau ditanya Atletico, Madrid, dan Barca siapa yang punya peluang, semuanya masih punya peluang. Peluang Barcelona agak berat, dia masih ketemu Villarreal, masih bisa ketemu Valencia, masih bisa ketemu Atletico Madrid, dimana itu sangat menentukan. Dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya, nggak ada lagi kartu-kartu yang nggak penting, nggak ada lagi blunder-blunder yang nggak penting. Karena rata-rata Barcelona kalau kalah itu gara-gara dirinya sendiri, bukan gara-gara timnya lebih bagus, tim musuh lebih bagus, tapi gara-gara kesalahan sendiri, gara-gara Barcelona nggak mampu nembus apa yang harusnya bisa ditembus. Itu aja dulu ya. Visa Barca. Dan buat fans Madrid, terima kasih udah bantu, udah nonton juga pertandingan ya. Sekali lagi selamat puasa, selamat berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah sholat tarawih, sehat-sehat buat kita semua. Visa Barca. Peace.